teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang soal-soal wawancara P3K Bidan ya teman-teman, khususnya di tahun 2022 ini. Dan ini dia, seperti biasa ada 5 soal yang bakalan kita bahas juga. Dan tanpa lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga yang mau pesan ebook juga masih bisa teman-teman, silahkan klik di description box aku ataupun di kolom komentar karena udah aku cantumin nomor WhatsApp-nya di situ, jadi kalian tinggal chat aja di nomor tersebut. Nah, infonya aja teman-teman, mungkin nantinya untuk e-book-nya bakalan ada upgrade-an terbaru, jadi tungguin aja infonya ya. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja baca ke soal nomor satu. Apakah yang akan Anda lakukan di hari pertama Anda bekerja sebagai P3K tenaga kesehatan di instansi yang Anda lamar? A. Saya akan duduk menunggu dan pura-pura bermain handphone karena malu untuk memulai perkenalan dengan senior. B. Saya akan mengenalkan diri kepada rekan seruangan dan menanyakan sistem tugas pokok dan fungsi di ruangan tersebut. C. Saya akan menghadap atasan saya, memperkenalkan diri dan meminta arahan darinya terkait dengan rincian tugas saya beserta aturan yang berlaku. D. Saya mencari tahu informasi tentang bidang kerja yang sejak jauh-jauh hari. Oke teman-teman. Nah ini juga pengalaman aku ya waktu lulus PNS ya, lulus CPNS begitu datang ke instansi yang tempat aku lamar. Nah itu adalah kita menghadap ke atasan dulu teman-teman. Jadi supaya atasannya tuh tahu siapa-siapa sih pegawai barunya kayak gitu kan. Nah jadi kita menghadap atasan, jadi kemudian baru kita perkenalkan diri ya. Kemudian kita minta arahan terkait rincian tugas kita dengan aturan-aturan yang berlaku juga di instansi tersebut, teman-teman. Nah, jadi nomor satu itu poin paling tingginya ada di C, poinnya 4, teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya kita orang baru, teman-teman, kita baru bekerja nih di suatu instansi, kita harus ketahui dulu siapa atasannya. Kita harus ketemui dulu atasannya, teman-teman. Kayak gitu ya, biar lebih sopan juga. Dan juga atasan kan pasti semuanya tahu apa aja tupoksi pekerjaan kita, apa aja aturan-aturan yang berlaku kayak gitu. Jadi kita mohon minta arahannya juga kepada dia, teman-teman. Gitu ya, jadi nomor satu jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Bagaimanakah sikap Anda jika sudah diangkat menjadi P3K dan selang beberapa waktu Anda menikah, kemudian tiba-tiba suami Anda harus pindah tugas keluar kota dan ia ingin Anda ikut bersamanya? Oke, di sini kan P3K sama CPNS juga ada masa nggak boleh pindahnya ya, kalau PNS itu kan 10 tahun, kayak gitu teman-teman. Nah, apalagi aturan terbaru kalau misalnya tetap mengajukan pindah, maka dia tidak bisa naik pangkat teman-teman, dan itu sayang banget. Mau setinggi apapun kalian sekolah, mau setinggi apapun jabatan kalian, pangkatnya nggak apa tetap nggak naik-naik teman-teman, perkara itu tadi. Nah, jadi apalagi di sini P3K kan dengan kontrak ya teman-teman. Nah, jadi di sisi lain suami kalian itu nyuruh pindah juga keluar kota ya, supaya kalian ikut juga sama dia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi tuh ada sedikit gangguan. Nah ini dia tadi. Di sisi lain ya kita harus ada kontrak nih dengan pemerintah ya. Kemudian tiba-tiba juga suami kalian minta pindah tugas keluar kota supaya ikut dengan dia kayak gitu. Nah, jadi kayak gimana sih cara untuk solusi terhadap masalah ini? Kita lihat dulu optionnya. A. Saya akan memilih ikut dengan suami dan keluar dari P3K karena sebagai seorang istri saya harus patuh pada suami saya. B. Saya memilih untuk patuh pada janji saya pada negara untuk mengabdi di instansi yang sudah saya pilih sejak awal dan suami saya harus memahami kondisi saya. C. Saya akan segera mengurus administrasi mutasi dengan alasan ikut dengan suami. D. Saya akan patuh pada janji saya untuk mengabdikan diri di tempat yang sudah saya pilih saat pertama kali mendaftar. Dan saya akan mengajak suami saya berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk keluarga kami. Nah, biasa option C ini yang alasan yang sering dijadikan para ASN untuk pindah ya, teman-teman. Alasannya ikut suami kayak gitu. Nah, padahal dari awal kita daftar udah komit nih sama suatu instansi tersebut untuk tidak mengajukan pindah sesuai dengan tahun yang sudah ditentukan kayak gitu. Even suami maksa untuk ikut pindah ya kita harus
diskusikan, kita harus bicara baik-baik ya. Kalau bisa sebelum nikah juga harus sudah dibicarakan, teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih cari jalan keluarnya kayak apa, kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang D, teman-teman. Kita harus patuh ya pada janji saya untuk mengabdikan diri di tempat yang sudah dipilih untuk pertama kalinya mendaftar. Kemudian kita ajak suami untuk berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk keluarga kami. Nah, pasti semua tuh punya jalan keluarnya aja, teman-teman. Cuman cara komunikasinya atau cara diskusinya itu ya lagi yang harus diperhatikan ya. Kalau yang B itu saya memilih untuk patuh pada janji saya pada negara untuk mengabdi di instansi yang sudah saya pilih sejak awal dan suami saya harus memahami kondisi saya. Nah, di sini yang B baik sih awalnya, cuman yang D-nya ini tidak menunjukkan adanya discuss teman-teman dengan suaminya kayak gitu ya. Nah, takutnya nanti salah paham. Jadi nomor paling apa poin paling tinggi itu ada di D, udah paling benar. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Bagaimanakah sikap Anda saat dinyatakan lulus P3K Tenaga Kesehatan dan Anda ditempatkan di sebuah wilayah yang masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda dengan Anda? Oke, di sini P3K ya dinyatakan lulus, biasanya tuh kita nggak bisa milih ya tempatnya di mana teman-teman. Nah, jadi di sini kita ternyata ditempatkan di tempat yang mayoritasnya bukan apa ya, yang mayoritasnya tidak menganut agama yang kita anut kayak gitu. Nah, jadi gimana nih menurut kalian solusinya teman-teman? Kita lihat dulu ya optionnya. A. Saya akan mempelajari agama, adat kebudayaan setempat sehingga saya bisa beradaptasi dan berbaur dengan warga lokal. B. Saya akan mengurus mutasi penugasan agar saya bisa bekerja dengan nyaman. C. Saya akan bersikap biasa saja karena sebagai Indonesia adalah negara dengan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan agama, suku, dan adat budaya adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. D. Saya akan berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi, menghormati, dan segera beradaptasi dengan adat kebudayaan setempat. Nah, ini juga masuk juga ke adaptasi ya, teman-teman. Nah, yang B itu jelas sekali kita harus eliminasi di sini enggan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, teman-teman. Kayak gitu ya. Kalau yang A saya akan mempelajari agama. Kita nggak harus mempelajari semua agama ya, teman-teman. Maksudnya tuh ya kita cukup pelajari dan dalami aja agama kita sendiri. Jadi kita kepada agama orang lain ya kita hanya memberikan toleransi aja kayak gitu, teman-teman ya. Jadi kita perlu menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama, antar suku, antar ras segala macam ya, teman-teman. Nah, jadi di sini jawaban paling tepat itu adalah yang D. Saya akan berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi, menghormati, dan segera beradaptasi dengan adat kebudayaan setempat. Nah, jadi ini kita harus cepat-cepat switch ya, atau bisa beradaptasi dengan budaya baru kayak gitu teman-teman ya. Dan satu lagi, jangan lupa bertoleransi serta menghormati keberagaman budaya. Oke teman-teman, itu ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Apa yang akan Anda katakan jika atasan meminta Anda untuk menilai kinerja rekan kerja satu tim Anda? Oke, di sini apa yang bakalan kita katakan ya kalau misalnya kita disuruh menilai kinerja dari teman kita sendiri. Nah, kita lihat optionnya. A. Saya akan membicarakan semua kelemahan kinerja rekan saya. B. Saya akan menutupi kelemahan rekan kerja saya karena tidak ingin dianggap sebagai penjilat. C. Saya akan bicara apa adanya dan membuka semua yang saya ketahui tentangnya karena saya harus bersikap jujur. D. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan rekan kerja saya dan saya akan memilah mana yang perlu dan tidak perlu disampaikan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya, teman-teman. Nah, kita jelaskan nih kelebihan dan kekurangan rekan kita sebagai untuk introspeksi diri juga ke depannya atau untuk membangun dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya, teman-teman. Kemudian kita pilah juga nih mana yang perlu kita sampaikan dan yang tidak perlu kita sampaikan. Mungkin kalau untuk urusan pribadi, kita tidak perlu menyampaikan ya, teman-teman. Nah, jadi kalau yang C itu bedanya, ini kita buka semuanya ya, apa yang kita tahu tentang dia, kita buka dengan berdalih untuk apa ya, bersikap jujur kayak gitu. Nah, ini tuh nantinya harusnya yang tidak perlu disampaikan, jadi harus disampaikan juga. Jadi ini tuh kurang tepat menurut aku ya. Takutnya nanti yang privasinya juga disampaikan kayak gitu. Itu kan nggak perlu untuk disampaikan kepada atasan ya, teman-teman. Nah, jadi makanya nomor 4 tuh jawaban yang paling benar adalah yang D. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng ya. Bagaimana sikap Anda jika ada seseorang yang menawarkan kenaikan jabatan namun dengan syarat Anda harus mempersiapkan sejumlah uang sebagai imbalan? Oke, kita lihat optionnya.
Saya akan menolak dan melaporkan oknum tersebut kepada atasan. B. Saya akan menolak karena tidak memiliki uang yang banyak. C. Saya akan menolak dengan tegas dan tetap bekerja seperti biasanya. D. Saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal demikian. Nah, ini semua jawabannya benar, yaitu saya menolak, teman-teman. Cuman alasannya aja yang berbeda. Nah, kalau yang A itu kita bahkan langsung laporin ke atasan. Kalau yang B karena nggak punya uang. Kalau yang C tetap bekerja seperti biasanya ya. Jadi tolak dengan tegas, kemudian dia tetap bekerja seperti biasanya. Kalau yang D dia tadi menolak, tetapi di sisi lain dia juga menegur oknum tersebut untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, yang paling benar itu jawabannya adalah yang D, poin paling tinggi, teman-teman. Yaitu saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal demikian. Nah, ini ada impact-nya juga untuk orang ke depannya, teman-teman. Jadi ada feedback-nya juga. Jadi selain kita menolak, kita harus kasih alasan, kita harus kasih advice-nya kepada orang itu eh supaya tidak melakukan lagi ke depannya hal tersebut, teman-teman. Itu kayak sogokan ya, suap menyuap. Nah, ini korupsi juga masuk nih ke materi korupsi, teman-teman. Oke, jadi nomor 5 itu poin tertinggi ada di D ya. Ataupun kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku juga boleh komen di kolom komentar sertakan alasannya ya, teman-teman. Oke, segitu aja deh 5 soal dari aku. Semoga kalian gak bosan ya nonton video aku terus. Dan juga aku ucapin terima kasih banget yang selalu nontonin video aku. Dan yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, segitu aja dulu. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.